Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillah tidak boleh lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, yang tidak mampu kita untuk menghitungnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pelajaran fikih untuk kelas 9 SMPI Al-I'tisam Karawang. Kita masuk ke dalam pertemuan yang ke-15. Masya Allah, sudah masuk ke dalam pertemuan yang ke-15. Ya. Termasuknya pelajaran fikih ini banyak ya, sehingga pertemuannya sudah sampai ke-15 di belajar online ini. Ya. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah pertama, pengertian jual beli salam. Ya. Nah, salam di sini bukan salam seperti bahasa Indonesia ya. Ada maksud tertentu, ada definisi tertentu. Apa pengertiannya? Insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang kedua adalah dalil dibolehkannya jual beli salam. Ya, insya Allah. Baik, kita masuk ke dalam pengertian jual beli salam. Secara bahasa, as-salam sama dengan as-salaf, yaitu at-taqdim. Artinya adalah mendahulukan. Nah, ini bahasa Arab ya. Jadi as-salam sama dengan as-salaf, yaitu at-taqdim, mendahulukan. Ya, mendahulukan. Sedangkan secara istilah yang dikemukakan oleh para ulama, terutama di sini saya ambilkan pengertian yang ada di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib yang ada sebagai syarah penjelasan matan Ibnu Syuja' ya, matan Ibnu Syuja' ini ya. Secara istilah, jual beli salam adalah jual beli sesuatu yang disifati dalam tanggungan. Dalam tanggungan bahasa beliau adalah fidzimmah. Maksudnya adalah hutang. Jadi secara hutang sebagaimana dijelaskan dalam syarah yang lain yaitu di dalam Kifayatul Akhyar dengan lafaz salam atau salaf. Jadi saya ulangi bahwa salam adalah secara istilah jual beli sesuatu yang disifati dalam tanggungan atau hutang dengan lafaz salam atau salaf. Lebih jelasnya, jual beli salam itu berupa pesan sebuah barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya kepada seseorang dengan membayarkan terlebih dahulu sesuai harganya, sedangkan barangnya belum ada ya. Nah, sesuai dengan persyaratan tertentu. Nah, jadi begini maksudnya ya. Misalnya ketika si A ya memesan barang kepada si B ya, kepada si B. Si B punya barangnya punya, kemudian tapi di situ barangnya belum ada antara si A dan si B ini. Nah, si B menjelaskan barangnya itu tipenya bagaimana, kemudian kualitasnya bagaimana, kemudian juga sifat-sifatnya seperti apa. Nah, nanti si A sesuai apa tidak ya. Atau si A misalnya memesan kepada si B dengan barang tertentu yang disebutkan begini gitu kan. Sifatnya begini, warnanya begini, tipenya ini ya. Kualitasnya demikian gitu. Kemudian si B, oh iya saya punya barangnya. Nah, si B ada barangnya tapi dia tidak membawa barang tersebut.
Maka si A pesan kepada si B, kemudian si A memberikan harganya, ya. Berapa harganya? Misalnya 100.000, 200.000, 300.000, ya. Dia pesan ke si B, oh ya, kata si B, ya, nanti diambilkan barangnya. Ini seperti itu, ya. Nah, pada hakikatnya sebenarnya adalah seperti hutang, ya. Si B ini seperti berhutang kepada si A, berhutang dengan barang tertentu. Karena si A sudah memberikan uangnya, ya, memberikan uangnya sesuai dengan harganya. Tapi barangnya belum ada, begitu. Nah, yang seperti ini, ya, termasuk dalam kategori yang boleh, ya. Termasuk dalam kategori yang boleh jual beli seperti ini. Nanti kita baca dalilnya. Yang pertama adalah dalil dibolehkannya jual beli salam. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian saling berhutang pada tempo tertentu, maka hendaknya kalian mencatatnya. Jadi berhutang dengan hutang apapun, ya. Saling berhutang karena memang muamalah antara satu dengan yang lainnya, ya. Maka dicatat, ya. Ini tentang hutang, ya, tentang hutang. Saling catat mencatat, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan tentang ayat ini, yang dimaksud adalah salam. Di dalam ayat ini yang tadi, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, ini adalah salam, karena memang salam itu pada hakikatnya dia adalah hutang, ya, hutang dari penjual karena dia belum membawa barangnya. Sedangkan pembeli dia sudah bawakan harganya dan uangnya dan sudah diserahkan kepada penjual tersebut. Maka ini disebut dengan hutang. Nah, kalau demikian maka harus ada pencatatan, ya, faktubu, mencatat. Kenapa? Supaya jangan sampai ada permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan pada masa yang akan datang, begitu. Berikutnya hadis tentang jual beli salam, ya. Hadisnya an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fit tamri as-sanataini wa thalath. Faqala man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, sedangkan mereka penduduk Madinah melakukan jual beli salaf atau salam. Ya, boleh salaf, boleh salam, ya. Dengan kurma 2 tahun dan 3 tahun. Ya, yuslifuna bitamri as-sanataini wa thalath. Ya, dengan kurma 2 tahun dan 3 tahun. Maka beliau bersabda, ya, alaihi salatu wassalam, Man aslafa fi syai'in, siapa yang melakukan jual beli salaf atau dalam hal ini salam, ya, dalam satu tertentu atau satu komoditi, ya, tertentu. Dalam hal ini tadi adalah kurma. Fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin, maka dalam satu takaran tertentu jelas dan timbangan tertentu yang jelas, ya. Ila ajalin ma'lum, sampai pada tempo waktu tertentu yang jelas, ya. Jadi di sini timbangannya jelas, jenisnya jelas, takarannya jelas, kemudian berapa tempo waktunya juga jelas ditentukan. Jangan sampai tidak jelas, karena kalau tidak jelas akan masuk dalam kategori gharar. Nah, kalau gharar yang tidak jelas, ada kesamaran di situ, maka jual beli itu menjadi tidak boleh ataupun haram, karena jual beli haram, jual beli gharar adalah haram. Kita sudah membahasnya pada pertemuan yang lalu. Wallahu a'lam bishawab.
Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.